your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semangat, Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. Masih tetap semangat ya, walaupun tugas Semangat. masih numpuk, namun tidak mengurangi semangat teman-teman dalam belajar mengikuti calon guru penggerak. Harapannya semoga dengan semangat teman-teman yang masih membara, semoga teman kita bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Amin. Teman-teman, dalam kegiatan ini kita akan melakukan coaching, di mana Ibu Halimatus sebagai coachnya dan Ibu Vita sebagai coachinya. Ya. Nah, langsung saja saya akan bertanya dulu kepada coachnya Ibu Halimatus. Bagaimana Ibu Halimatus terkait dengan kegiatan coaching ini, terkait dengan persiapannya Ibu Halimatus? Ya, alhamdulillah Pak, saya mempelajari kembali modul 2.3 materi coaching tersebut. Saya pelajari lagi untuk memperdalam materi dan pengetahuan saya tentang coaching. Itu persiapan saya, Pak. Terus terkait dengan kompetensi atau indikator yang akan ingin Ibu capai itu apa kira-kira? Kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, Pak, ada 3 ya, Pak. Semua kompetensi inti coaching itu yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan, Pak. Nah, kalau berdasarkan angka dari 1 sampai 10, Ibu Halimatus dalam penguasaan kompetensi ini ada di mana, Ibu? Di 5, Pak. Ada saya di masih 5. Ya. Keinginan Ibu Halimatus mencapai angka berapa? Saya tidak muluk-muluk, Pak. Saya ingin naik menjadi 7 saja. Oh iya. Semoga berhasil ya, Ibu Halimatus. Ya. Amin. Dan Ibu Vita sendiri bagaimana terkait persiapannya menjadi coach? Alhamdulillah, saya sebagai coach akan mengikut saja alur menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Halimatus sebagai coach. Ya, sudah siap ya Bu Vita ya? Insyaallah Pak. Baiklah teman-teman, untuk menyingkat waktu, saya persilakan untuk memulai acara coaching. Mari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Halimatus. Waalaikumsalam. Oh, Bu Vita. Mari Bu Vita masuk, Bu Vita. Misi Bu. Silakan duduk. Maaf saya mengganggu ya Bu. Oh, tidak apa-apa. Ada apa ya Bu? Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu waktunya Bu Halimatus. Tidak Bu, tidak mengganggu sama sekali Bu. Ini ada apa ya? Kok saya jadi khawatir ya lihat Bu Vita ya? Sebetulnya saya ingin curhat sekaligus ingin mendapatkan pencerahan. Saya ingin coaching dengan Bu Halimatus. Sebetulnya ini merupakan unek-unek saya setiap tahun Bu. Namun baru kali ini saya berani untuk mengutarakannya. Jadi begini Bu, saya ingin bercerita. Jadi Bu Halimatus kan tahu sendiri bahwa saya adalah lulusan pendidikan biologi. Nah di SMP ini saya mengajar IPA, di mana di IPA itu ada fisika. Di semua materi insya Allah saya bisa. Nah di salah satu materi ini saya sedikit mengalami kesulitan, yaitu di materi listrik dinamis pada sub pokok bahasan rangkaian listriknya Bu. Nah di materi listrik dinamis ini kalau hanya berhubungan dengan teori, kemudian konsep, saya insya Allah bisa Bu. Namun pada saat di lapangan, saya untuk merangkai kabel-kabel listrik itu, nah di sini saya mengalami kesulitan. Nah, berhubungan dengan kesulitan yang saya alami itu,
Jadi anak-anak yang saya ajari pada setiap tahunnya, pada sampai di materi ini mereka sepertinya bosan, Bu, dengan cara mengajar saya. Entahlah mengapa ya, saya kok bingung. Jadi setiap tahun itu pada materi ini saya juga mengalami kejenuhan. Karena anak-anak saya lihat tidak antusias sekali pada materi ini, Bu. Mereka terkesan ogah-ogahan, mereka terkesan pokoknya tidak aktif sama sekali di pelajaran saya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Bu Halimatus, saya ingin mendapatkan pencerahan. Kira-kira bagaimana saya cara mengatasi anak-anak ini? Kenapa kok tidak termotivasi sekali dalam mengikuti pelajaran saya hanya pada materi ini? Terima kasih, Bu Halimatus. Begitu ya Bu Vita ya. Ya, tenang dulu ya Bu Vita ya. Tenangkan hatinya dulu. Jadi menurut Bu Vita, yang Ibu Vita harapkan dari obrolan kita kali ini adalah solusi ya Bu ya. Iya, benar. Solusi atas permasalahan Ibu. Baik, saat mendengarkan tadi cerita dari Bu Vita, saya menyimpulkan bahwa murid kurang antusias ya Bu ya. Iya, pada Terhadap materi materi listrik. tertentu di Iya. pelajaran Bu Vita ya. Menurut Bu Vita, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias? Coba Bu Vita ingat-ingat, hal apa saja yang membuat murid kurang antusias? Jadi pada saat awal pembelajaran mereka sih biasa saja ya Bu ya, sama. Kemudian pada saat saya menerangkan sama. Tapi 20 menit setelah itu mereka terkesan bosan, Bu. Jadi alur pembelajaran saya pada materi ini biasanya setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran saya, Bu, kemudian saya menerapkan pembelajaran langsung. Jadi konsep pengertian listrik dinamis, kemudian menghitung rumus-rumus di dalam listrik dinamis, kemudian anak-anak saya beri latihan soal, kemudian anak-anak mengerjakan, dan saya membahas di papan tulis. Nah, di saat menit-menit setelah adalah 20 menit setelah itu, mereka terkesan bosan dan kelas itu sangat monoton, Bu, seperti itu. Oh, begitu ya. Menurut Bu Vita, kalau anak sudah tidak antusias dengan seperti itu, nah sekarang apa saja menurut Bu Vita yang membuat anak antusias dalam pembelajaran Bu Vita? Jadi pada materi ini, Bu, atau pada materi? Kalau pada materi ini sih hanya depan-depannya saja mereka antusias. Namun pada pembelajaran ini saat terutama mengerjakan soal mereka sudah tidak antusias. Namun pada materi-materi yang lainnya, Bu, anak-anak itu sangat ceria. Karena model pembelajaran yang saya terapkan juga berbeda. Mungkin karena saya lebih menguasai materinya, jadi saya menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang berbeda, Bu, dengan materi ini. Nah, kalau begitu menurut Bu Vita, apa yang membuat anak-anak itu menjadi tertarik dengan materi listrik yang disampaikan Bu Vita? Kalau pada materi lain saya bisa melakukan praktikum, Bu. Jadi anak-anak itu lebih tidak bosan begitu. Namun pada materi ini saya tidak pernah melakukan praktikum karena ya seperti tadi yang telah saya ceritakan bahwa saya pada saat merangkai listrik itu sangat fobia terhadap arus listrik. Yang kedua memang saya tidak memahami tentang rangkaian listrik sehingga saya tidak melakukan praktikum. Apa karena itu ya, Bu, anak-anak itu merasa tidak antusias ya, Bu? Karena mereka lelah dengan hanya mengerjakan soal-soal ya, Bu? Seperti itu apa ya?
Iya, jadi pada dasarnya kendala dari Bu Vita adalah, tidak melakukan praktikum yang sebenarnya anak-anak antusias ya Bu mengikutinya ya Bu ya. Iya, Karena ya basic tadi ya Bu, basic Bu Vita, Pubia seperti itu ya Bu ya, dengan arus listrik seperti itu dan juga mungkin dari, seperti yang disampaikan di awal, Ibu lulusan biologi dan, tidak begitu paham dengan, praktik fisika listrik ya Bu ya. iya, Nah, iya Bu. menurut Ibu berdasarkan hal tersebut, rencana Ibu apa untuk mengatasi, kendala yang Ibu hadapi itu? Apa rencana Ibu? Rencananya saya ya memang harus mengadakan praktik ya Bu ya, biar anak itu terlihat antusias. Mungkin saya bisa minta bantuan teman sejawat saya Bu. Saya kan ada Pak Edi ya Bu, saya lupa. Jadi Pak Edi itu kan lulusan fisika ya Bu ya, tapi beliau mengajar kelas 8. Apa saya minta bantuan beliau ya Bu ya untuk mendampingi saya pada saat praktikum ya Bu? Nah, rencana Bu Vita sudah tepat ya, saya sependapat dengan Bu Vita. Bu Vita mungkin bisa berkolaborasi dengan Pak Edi. Nah, sekarang, bagaimana kiat atau rencana Bu Vita untuk, mengkomunikasikan hal tersebut dengan Pak Edi? Ya, saya akan meminta bantuan kepada beliau untuk bisa membantu saya pada saat praktikum. Tapi saya memiliki kendala, Bu. Jadi, saya takutnya pada saat saya praktikum, Pak Edi juga ada waktu mengajar. Bagaimana ya, Bu, kalau seperti itu ya, Bu? Apa saya harus mengambil les tambahan untuk anak-anak pada kelas yang waktunya lagi crash dengan Pak Edi ya, Bu ya? Bagaimana menurut Ya, menurut saya, usul dari Bu Vita itu sangat bagus ya Bu, sebenarnya sangat bagus. Ada materi tambahan untuk anak-anak dan Bu Vita tidak menyampingkan keinginan anak untuk belajar tentang listrik. Menurut saya, usul dari Bu Vita itu sudah bagus. Namun, Ibu perlu berkonsultasi juga dengan orang lain selain Pak Edi. Menurut Ibu, siapa yang perlu Ibu konsultasikan? Ya. Konsultasi lagi dengan siapa Bu? Jadi mungkin saya akan menemui yang pertama Pak Edi ya Bu ya, Pak Edi. Kemudian yang kedua saya akan menemui wali kelas. Jadi kelas yang besok Kamis ini saya mengajar kelas 9A Bu. Jadi saya akan menemui wali kelas 9A untuk bisa menginformasikan bahwa hari Kamis kelas 9A itu akan pulang lebih siang daripada biasanya. Jadi selain wali kelas juga saya minta dukungan dari Ibu Halimatus selaku kepala sekolah di sini untuk dapat mengizinkan saya memberikan jam tambahan untuk anak-anak Bu, seperti itu. Ya, jadi bisa dijelaskan lagi mungkin Bu, komitmen Ibu seperti apa agar rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Ya. Mungkin Ibu perlu komitmen ya Bu, komitmen. Benar Bu. Jadi untuk menerapkan pembelajaran sehingga anak-anak itu tidak bosan nanti pada materi listrik dinamis ini, yang pertama saya akan membentuk RPP dulu Bu. Saya akan membuat rencana pembelajaran dulu. Kemudian saya akan membuat lembar kerjanya dulu. Kemudian saya akan berkonsultasi dengan Pak Edi untuk dapat membantu saya. Kemudian saya juga akan menemui wali kelas dan juga akan minta izin kepada Bu Halimatus selaku kepala sekolah, begitu Bu. Oke Bu, mantap ya Bu Vita sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Vita. Saya sepenuhnya mendukung Bu Vita. Terima kasih Nanti Bu. tolong tindak lanjut Bu Vita tersebut dilaporkan pada saya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Disampaikan Ya. pada saya. Iya. Bagaimana Bu Vita? Apakah ada keluhan lagi atau mungkin ada hal yang kurang memuaskan dari obrolan kita ini? Masih tidak ada Bu. Semoga tidak ada. Nanti jika ada, saya pasti akan menghubungi Bu Halimatus lagi untuk
ya mendapatkan pencerahan seperti itu, Bu. Baik, Bu Vita. Saya sangat senang sekali kalau ada rekan saya yang bercerita tentang masalahnya, tidak dipendam sendiri, Bu, biar tidak jadi jerawat ya, Bu Vita ya. Iya, Bu. Iya. Masih ada lagi, Bu Vita? Tidak ada. Jadi nanti sore saya sudah akan membuat RPP-nya, Bu. Langsung ke LK-nya. Mungkin besok saya akan menemui Pak Edi. Begitu, Bu. Mantap, mantap sekali Bu Vita ya, langsung kasih. action, begitu yang saya harapkan. Terima kasih, Bu. Ya. Terus. Ya, sama-sama Bu. Begitu, biar tidak berlama-lama, saya mau Bu, mau ke ruang guru, mau membaca-baca buku untuk mencari literatur tentang pembelajaran yang baik untuk siswa. Oh iya, monggo Bu. Semangat ya Bu ya. Semangat. Terima kasih Bu Halimatus. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suara. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan kegiatan coachingnya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya terkait kepada coach dan coachingnya. Yang pertama kepada coachnya nih, kepada Bu Halimatus nih. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali terhadap Ibu Halimatus sebagai coachnya sehingga menemukan satu titik pencerahan. Nah, terkait dengan kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan prosedur alur tirta ya, kalau saya amati ya, dari tujuan identifikasi masalah, terus perencanaannya dan juga tanggung jawabnya sudah runtut ya untuk Ibu Halimatus. Terus yang kedua terkait pertanyaan berbobot nih. Menurut saya pertanyaan berbobotnya itu sudah sangat bagus, sudah efektif. Karena berdasarkan pertanyaan berbobot yang dilontarkan oleh Ibu Halimatus, sehingga Ibu Vita menemukan pencerahan. Padahal menurut saya, permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Vita itu ruwet sebenarnya. Ruwet. Kan sebenarnya permasalahannya bukan hanya siswa yang kurang mampu, kurang semangat ya, Bu Vita ya. Di sana sebenarnya kompleks. Di antaranya Bu Vita sendiri itu basicnya bukan guru fisika ternyata itu ya. Dia itu guru biologi. Dan juga nah tentunya dengan faktor itu Bu Vita harus banyak melakukan penyesuaian. Nah, ternyata Ibu Halimatus ini bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggiring Ibu Vita, sehingga Ibu Vita itu bisa menemukan solusi sendiri. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, berdasarkan kompetensi yang disampaikan oleh Bu Vita, nah, terkait dengan pertanyaan berbobot ini, menurut saya sih sudah bagus. Namun menurut Bu Halimatus sendiri, kira-kira apa yang perlu dibenahi Bu Halimatus terkait dengan pertanyaan berbobotnya ini? Menurut saya banyak hal yang perlu dibenahi ya Pak ya. Banyak hal. Bukan hanya pertanyaan berbobot, tapi dari tiga kompetensi inti coaching itu perlu saya benahi dengan cara belajar tentunya. Yang pertama seperti fokus, saya masih sedikit kurang fokus ya pada Bu Vita, tapi saya berusaha mengembalikan fokus saya dengan menatap Bu Vita walaupun lewat daring ya. Kemudian kalau mendengarkan penuh, saya sudah berusaha untuk melakukan itu, Pak. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, saya akui saya belum sampai pada tingkat yang saya inginkan, masih perlu belajar lagi karena saya kurang menemukan kata kunci. Saya kurang kesulitan untuk menemukan kata kunci, itu saja, Pak. Nah, berdasarkan pertanyaan saya tadi, Ibu Halimatus tadi posisinya masih di tingkat 5, katanya Ibu Halimatus ya, kayaknya yang disampaikan tadi. Nah, kalau sekarang sudah di angka berapa Bu Halimatus? Pasti bertambah. Kalau dibantu dengan kehadiran penuh ya Pak, sama dengan itu mendengarkan aktif mungkin 6 Pak.
Tapi kalau untuk pertanyaan berbobot mungkin tidak sampai 1 poin mungkin Pak, menurut saya Sudah. Pak. Tapi sudah mengarah ke ada perubahan ya, walaupun sedikit sudah ada perubahan yang lebih baik ya, berarti kan itu sudah mengarah suatu apa istilahnya, orang yang beruntung ya, ada perubahan yang positif seperti itu. Nah, terus yang tadi Ibu Halimatus kesulitan yang menjadi kendala untuk Ibu Halimatus itu apa tadi dalam ketika melakukan coaching? Kendalanya Bu Halimatus? Kendala yang saya alami ya tadi itu Pak, menentukan kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot itu yang saya sedikit mengalami kendala. Ya, jadi saya harus terus belajar. Jadi kendala intinya, yang kendala terberatnya kesulitan menemukan kata kunci ya Ibu Halimatus. Nah, untuk kedepannya bagaimana cara mengatasi kendala ini Ibu Halimatus? Tentunya saya mempelajari modul lagi ya Pak yang berkaitan dengan coaching ya menggunakan alur tirta. Kemudian saya juga perlu menerapkan Pak, karena walaupun hanya kalau membaca saja tanpa penerapan itu mustahil Pak. Kalau kita tidak latihan, tidak praktek itu juga mustahil. Itu Pak, menurut saya Pak. Terima kasih Bu Halimatus yang sangat luar biasa sekali ya. Sama-sama, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan untuk Ibu Vita Milasari, kalau boleh saya bertanya nih terkait dengan kegiatan tadi, menurut saya ini permasalahannya sangat berat sekali ya, yang dihadapi oleh Bu Vita ini. Dan menurut saya Bu Vita itu sangat luar biasa karena beliaunya ini basicnya guru biologi, bisa ngajar di fisika. Dan yang lebih fatal lagi, beliaunya ini ngajar listrik, padahal beliau ini fobia ke listrik. Nah ini yang membuat saya tadi Karena itu saya butuh bantuan Pak Edi. Iya, menganggap permasalahannya sangat rumit sekali. Nah untungnya Bu Vita ini mempunyai seorang kepala sekolah yang sangat handal sekali, yaitu Bu Halimatus. Nah berkat pengalaman Ibu Halimatus yang sangat luar biasa sehingga bisa memberi solusi, bisa membantu Ibu Vita untuk mencari solusi. Sangat luar biasa sekali kegiatan coaching pada hari ini ya. Terus saya ingin tahu Bu Vita, kalau boleh nih saya ingin tahu ketika melakukan coaching tadi itu yang sangat Ibu Vita rasakan luar biasa bagi Ibu Vita itu apa kira-kira Bu Vita? Jadi pada saat melakukan coaching ini dimulai dari masalah saya ya Pak ya, tentang keluh kesah saya terhadap materi. Kemudian saya sangat enjoy dengan proses coaching ini. Jadi saya sebagai coachee itu hanya mengikuti saja, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Halimatus. Terus seperti itu tanpa perlawanan. Nah, terus mengikuti alurnya dan tiba-tiba saya sudah menemukan solusinya. Seperti itu, Pak. Jadi sangat enjoy dan tiba-tiba menemukan solusinya. Hanya dengan mengikuti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Halimatus. Nah, berarti menurut saya Bu Halimatus sebagai coach sudah, tadi Bu Halimatus kan mengatakan jika Bu Halimatus tidak bisa, belum katanya tentang penguasaan kompetensi pertanyaan berbobot. Menurut saya sudah Bu Halimatus sudah bisa menguasai pertanyaan berbobot. Dengan buktinya saya dengan enjoy tanpa rekayasa, akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Halimatus sampai saya mendapatkan solusinya. Seperti itu, Pak. Ya, Ibu Vita sekarang menurut saya sangat beruntung ya, beruntung sekali menemukan seorang coach seperti Ibu Halimatus. Ya, sekeliling.
Ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman ini karena sudah berhasil melakukan kegiatan kucing dengan baik dan sudah bisa mempraktikkan bagaimana seorang coach dan seorang kuci dengan baik. Dan Bu Halimatus sebagai coachnya sudah bisa membuat kalimat-kalimat yang berbobot sehingga bisa membantu Ibu Vita menemukan solusi sendiri. Ya, sangat luar biasa sekali. Saya apresiasi sekali dengan kegiatan coaching ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah memberi waktu untuk melakukan kegiatan ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus, Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.